Hello everyone, welcome back to TOEFL preparation course with me, Miss Dinar Primasiwi. Here we have come to meeting 22 and we're going to talk about problems with comparatives and superlatives. Let's get started. We have skill 27, form comparatives and superlatives correctly. I believe you already know about comparative and superlatives ya. Pasti kalian sudah paham apa itu comparative dan apa itu superlative. So let's see the examples here. Rudy is taller than Mira. So here in the sentence you compare Budi and Mira. Yang kalian bandingkan adalah dua orang, yaitu Rudy dan Mira. Next, this room looks dirtier than mine. So here you compare this room and my room or mine. Ada dua hal, dua benda yang dibandingkan, yaitu ruangan ini dan ruangan milik saya. Next, Maya is more talkative than her sister. Dua juga yang dibandingkan, yaitu Maya dengan adik perempuannya. So, these sentences show the examples of comparatives. Jadi 3 kalimat ini adalah contoh bentuk komparatif, yang artinya kalian membandingkan satu hal dengan yang lainnya atau satu orang dengan yang lain. Jadi tandanya apa kalau itu merupakan komparatif? Kalian bisa lihat ada bentuk er atau more pada adjektifnya. Rudy is taller than Mira. Ada kata tall. Adjektifnya adalah tall lalu kita tambahkan er. Artinya lebih. Budi lebih tinggi dari Mira. This room looks dirtier than mine. Ada kata sifat dirty ditambahkan er menjadi dirtier, berarti lebih kotor daripada ruangan saya. And then Maya is more talkative than her sister. Ada adjective atau kata sifat talkative ditambahkan more di depannya. Ingat kalau ada bentuk er dan more artinya lebih. Maya lebih cerewet daripada adiknya. Itu tanda kalau kita menggunakan bentuk komparatif ya. Selain itu, ada juga kata than, daripada. Kenapa kita selalu memakai kata than di comparative? Karena kita membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Budi is taller than Mira. Budi lebih tinggi daripada Mira. Jadi jelas ya, kalau komparatif yang kita bandingkan ada dua hal atau dua orang. Tandanya adalah kita pakai bentuk adjektif ditambah er atau bentuk more ditambahkan adjektif. Dan di belakang pasti ada kata than. Okay, you got it ya? Sudah paham ya? Next one is superlatives. Let's see the sentences. This is the biggest restaurant in town. Ini adalah restoran yang paling besar di kota. So, this is the example of superlative. When you have superlative, so nothing can compare or no one can compare it. Okay? Jadi tidak ada lagi yang bisa menandingi karena dia yang paling atau okay, paling berbeda dari yang lainnya, paling besar dari yang lainnya, paling malas. Nah, jadi tidak ada yang bisa menandingi lagi atau tidak bisa yang bisa membandingkan kemalasannya lagi. So here we have adjective big and then we have est. Belakangnya ditambahkan est ya. Itu tandanya kalau kita memakai superlatif. Second sentence. Tim is the laziest boy I've known. The laziest. Ada kata sifat lazy ditambahkan est, berarti paling malas. Rani is the most diligent student of all. Nah, di sini kita tidak pakai bentuk est ya. Bisa juga pakai bentuk most. The most diligent, yang paling rajin. Nah, kalau kalian amati di sini di kalimat 1, 2, dan 3 yang bagian kanan tidak ada lagi kata then. Kenapa? Karena ketika kita memakai bentuk superlatif, maka sudah tidak ada yang
bisa menandingi lagi ya. Jadi bentuknya hanya adjective ditambahkan est, atau kita juga bisa pakai most ditambahkan adjective. That's for superlative ya. In bahasa Indonesia, comparative is lebih, while superlative means paling ya. Next, the form of comparatives and superlatives. Kalau ada comparative, kita bisa pakai more atau bentuk er ya, dan belakangnya pasti ada than. Sedangkan superlatif, kita bisa pakai est setelah adjective, atau bisa pakai most, dan ingat, belakangnya sudah tidak ada kata than lagi ya. Bisa diawali dengan in, misalnya the biggest restaurant in town, atau pakai of. Rani is the most diligent student of all, dari semuanya. That's superlative. Nah, remember that if you want to make a comparative or superlative, you use adjective. Kalau kalian mau membuat kalimat dengan komparatif dan superlatif, yang kalian pakai pasti adalah adjective ya. Nah, if you have one syllable adjective, kata sifat yang terdiri dari satu suku kata saja, tambahkan saja er di belakangnya ya. For example, big menjadi bigger, small menjadi smaller, tall menjadi taller, old menjadi older. What about for superlative? The same. Karena hanya terdiri dari satu suku kata, maka tambahkan saja est di belakangnya. Big menjadi biggest, small menjadi smallest, tall menjadi tallest, old menjadi oldest. Next, adjectives ends with y. Kata sifat yang diakhiri dengan huruf y. Ada apa saja misalnya? Tasty, lazy, silly. Nah, dia diakhiri dengan huruf y. Jadi bunyinya adalah i ya. Makanya untuk bentuk komparatif dan superlatif kalian tambahkan saja er atau est. Jadi bentuk komparatifnya tasty menjadi tastier, lazy menjadi lazier, silly menjadi sillier. And then for the superlative, tasty becomes tastiest, lazy becomes laziest, kemudian silly becomes silliest. Next, two or more syllable adjective. Kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih ya. Misalnya handsome, clever, itu dua suku kata ya. Kemudian beautiful, ada 3 suku kata. Nah, karena ada 2 atau 3 suku kata, maka bentuk komparatifnya bisa menggunakan kata more. Atau bentuk superlatifnya bisa pakai most. Jadi beautiful menjadi more beautiful, handsome more handsome, clever more clever. For comparative ya. Untuk superlatifnya, beautiful menjadi the most beautiful, kemudian handsome, most handsome, clever, most clever. What about the adjective with irregular form? Ada juga bentuk irregular adjective ya. Misalnya ada kata good. Nah, komparatif dari good bukan gooder ya. Bukan good ditambah er, tapi bentuknya menjadi better. Sedangkan superlatifnya menjadi the best. Kemudian ada kata bad. The comparative is worse and the superlative is the worst. Next, little, sedikit. Nah, komparatifnya adalah less, kemudian superlatifnya adalah least. Next, many, banyak. The comparative is more and then the superlative is most. Nah, ada juga kata far ya. Far di sini saya tulis 2 karena far-nya ini bermakna berbeda ya. Yang pertama, far maknanya jauh tapi jarak ya. Jadi bisa dihitung 1 km, 2 km. Nah, the comparative form is farther and the superlative form is farthest. Next, far yang kedua ya. Jauh tapi yang dimaksud bukan
dalam bentuk jarak ya, tapi something abstract. Misalnya, I want to know you further. Saya ingin mengenalmu lebih jauh. Nah, lebih jauh di sini artinya bukan jarak ya. Jadi kita pakai further dan superlatifnya memakai the furthest. Oke, remember untuk comparative tandanya memakai er atau more dan di belakangnya ada than. Sedangkan superlatif memakai est atau most dan depannya selalu memakai the. Now let's move on to skill 28. Use comparative and superlative correctly. So, what is the difference between these two? Of course, comparative and superlative have different function, ya. Jadi fungsi comparative dan superlative pasti berbeda. See, what is the function of comparative? The comparative is used to compare two equal things. Komparatif dipakai untuk membandingkan dua hal yang setara. Jadi seperti di contoh lagi, contoh yang sebelumnya ya, sorry. We have Budi and Tina. Jadi kita membandingkan dua orang. And then we compare this room and that room. Ruangan ini dengan ruangan yang itu. Kemudian we compare math and English. Matematika dengan bahasa Inggris. Jadi yang dibandingkan adalah dua. Makanya yang satu memiliki sifat lebih bla 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 daripada yang lain. What about the superlative? In bahasa Indonesia, superlative means paling ya. So nothing can compare. Tidak ada lagi yang bisa menandingi. So superlative is used to show which one of many is in some way the most outstanding. Jadi untuk yang superlatif dia dipakai untuk menunjukkan satu di antara banyak yang paling bla bla bla. Misalnya Tony adalah laki-laki yang paling hebat. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menandingi kehebatan Tony lagi. See the example ya. Mary is more intelligent than Sue. Jadi kita membandingkan Mary dengan Sue. English is easier than math. Bahasa Inggris lebih mudah dari matematika. So we compare English with math. Itu untuk yang comparative. Tapi kalau untuk yang superlatif, lihat di sini Mary is the most intelligent of all students. Jadi di belakangnya ada of all students, dari semua siswa, dan Mary yang paling pintar. Jadi tidak ada lagi yang bisa menandingi kepintaran Mary. So that's superlative. English is the easiest subject in class. Bahasa Inggris adalah mata kuliah yang paling mudah di kelas. Jadi mata kuliahnya ada banyak, tapi yang paling mudah adalah bahasa Inggris. Jadi tidak ada lagi yang bisa menandingi bahasa Inggris ya. That's superlative. And finally, we come to the last skill that we are going to learn today ya. It is skill 29, use irregular ER structure correctly. Irregular comparative structure usually appears in two parallel comparatives started with the. Remember that in a parallel sentence, the structure must be equal. Okay. Jadi maksudnya di sini bentuk irregular comparative structure, bentuk komparatif atau perbandingan itu biasanya hadir pada kalimat paralel. Sepertinya sebelumnya sudah dijelaskan ya kalimat paralel ya. Jadi dua kalimat atau dua kata yang setara. Paralel dengan menggunakan comparative dan biasanya memakai kata the. Nah, let's see the examples. Nomor 1 dulu ya. The warmer the weather, the greater the attendance at the concert. Nah, kita lihat kata yang dibuat memakai
Paralel ya. Jadi bukan berarti ini salah karena the tadi kan dipakai untuk superlatif ya. Kalau pakai the kan superlatif Miss, harusnya the warmest. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah bentuk paralel yang diawali menggunakan kata the di depannya. Nah, ingat paralel. Kalau paralel semuanya harus setara, equal. Jadi kalau di belakang bentuk komparatif ada kata benda, maka di klausa yang kedua, di belakang komparatif juga harus ada kata benda. Nah, let's see. Kita lihat klausa yang pertama, the warmer, the weather. Setelah bentuk comparative warmer, ada the weather, kata benda. Berarti di klausa yang kedua, harusnya setelah komparatif pasti kata benda. Nah, kita lihat klausa kedua. The greater the attendance at the concert. Bentuk komparatifnya the greater. Setelah the greater ada the attendance. Itu juga merupakan kata benda. Itu yang dimaksud dengan bentuk paralel ya, setara. Next, the greater the experience, the bigger the salary. Setelah bentuk paralel dengan komparatif the greater, di belakangnya ada the experience yang merupakan kata benda. Maka pada klausa yang kedua harus sama. Berarti sama-sama memakai komparatif, di belakangnya kata benda. Kita cek. The bigger the salary. Ada bentuk komparatif the bigger, di belakangnya the salary yang merupakan kata benda. Equal ya. Nah, next one. Kalau yang ini agak panjang ya. Kita lihat klausa yang pertama. The more children you have. Nah, kita lihat ada bentuk komparatif the more children ya, semakin banyak anak. Oke, setelah the more children, kita lihat di sini ada you dan have. Ternyata ini bukan kata benda, tapi merupakan kalimat atau klausa ya. Subjeknya you, verbnya adalah have. Berarti di bentuk komparatif kedua harus sama. Harus diikuti oleh subjek dan verb. Kita lihat ya, bentuk kedua, the bigger house you need. Komparatifnya the bigger house, kemudian subjeknya you, verbnya need. Oke, jadi equal ya, klausa pertama dan kedua. One more, the first clause, klausa yang pertama dulu. The more you use the phone, oke, ada bentuk komparatif the more. Setelah the more ada you adalah subjek. Kemudian ada kata use. Use adalah verb. Berarti kalimat ya. Setelah komparatif diikuti kalimat. Nah, klausa yang kedua juga harus sama. Komparatifnya the higher. Kemudian kita lihat di sini ada the bill. The bill adalah subjek. Ada will be. Will be adalah verb. Jadi setara. Oke, ingat ya. Kalau ada bentuk komparatif, dan biasanya dua klausa ya, dua klausa dengan koma. Oke, di dua klausa tersebut harus ada bentuk komparatif. Dan ingat, di belakangnya harus setara. Kalau kita pakai the komparatif diikuti noun, maka klausa kedua juga the comparative dan noun, sama-sama noun. Bentuk kedua, jika kalian menggunakan klausa atau kalimat, berarti ada subjek dan verb ya. Klausa pertama the, comparative, and then subject and verb. Maka klausa kedua juga harus sama. The, bentuk comparative, kemudian subjek dan verb. Itu yang dimaksud using irregular ER structure correctly. Paham ya? Jadi intinya kalau ada bentuk paralel dengan menggunakan komparatif, maka di belakangnya harus sama. Setelah komparatif harus sama bentuknya. Kalau yang satu pakai noun, yang lain juga noun. Yang satu pakai kalimat, subjek dan verb, yang lain juga subjek dan verb. That's it. It's easy as pie, isn't it? Gampang ya?
Okay, then that's all for today. We have learned about comparative and superlative. I will see you next time with other structure strategies in TOEFL. Bye.